wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Gunawan MZA, mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus tahun 2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti aja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semangat pagi semuanya. Amin. Semangat pagi semuanya. Amin. Semangat pagi semuanya. Amin. Kalau bilang semangat, jawabnya pagi. Kalau bilang pagi, jawabnya semangat. Oke? Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Pagi. Semangat. Baik, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, sebelum dilanjutkan kita cek dulu semuanya pada hadir semuanya. Hadir semuanya? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Ada suratnya? Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan KM untuk memimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Kita lanjutkan. Kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Dodo. Kita lanjutkan. Baik.
Silakan alat belajarnya dipersiapkan. Bukunya, alat tulisnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Tidak. Kalau ada yang ketinggalan, minta bantuan sama yang berlebih punya pulpen, bisa dikasih pinjem dulu. Kamu kuat? Bukan? Oh jadi berdua? Yang berdua dong. No, ada yang satu bisa dipinjam. Yang ini ambil dekat. Nah, ini yang ini ambil pinjam. Nah itu ambil. Nah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pertemuan belajar kita. Kita akan membahas pada pertemuan hari ini, kita akan membahas Al-Quran adalah wahyu Allah. Dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menganalisis, ya, dapat menganalisis dan akhirnya nanti dapat menyimpulkan pengertian Al-Quran menurut para ulama, ya. Sehingga nanti dari pengertian tersebut kalian bisa lebih memahami lagi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Baik, di sini ada yang bisa sedikit menjelaskan apa itu Al-Quran. Ada yang bisa? Itu yang paling belakang. Pina, coba Pina. Apa itu Al-Quran? Pina, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika dibaca menjadi ibadah, dan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Itu, tapi masih ada pengertian Al-Quran menurut para ulama. Baik untuk memperjelas dan untuk mempermudah kalian memahami materi tentang Al-Quran ini, Bapak akan tampilkan kajian materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Kalian persiapkan, ya, catatan. Kamu simak video ini dalam beberapa waktu, lalu kamu catat hal-hal penting yang berkaitan dengan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Siap? Ya, nanti kita akan dilanjutkan dengan membentuk kelompok, ya, supaya kalian bisa mempresentasikan atau menjelaskan pengertian dari Al-Quran. Sudah siap? Yang melamun, ayo. Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Kita beriman kepada Al-Quran wajib. Nah, karena wajib berarti harus benar-benar memahami apa itu Al-Quran. Siap? Siap. Baik. Silakan kalian memperhatikan materi ini. Berasa alia dimanapun kalian berada. Baik. Senang sekali saya bisa menyapa kalian di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar di rumahnya masing-masing, ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada
kepada Nabi Daud, kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam khususnya, ya, sehingga kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui atau memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran ini. Oke, maka dengan itu Dicatat ya. kita akan mencoba melihat bagaimana pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran yang lainnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Pertama, kita akan coba melihat pengertian Al-Quran secara bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu Jadi yang merupakan pentingnya di masdar dari kata kerja qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Kamu mana ini? Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya Al-Quran itu Kamu berarti diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Oh iya ini. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia menuturkan bahwasannya kata Al-Quran ini berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat ini juga dapat didasarkan pada kenyataan bahwasannya Al-Quran itu merupakan gabungan dari surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian menurut Imam Al-Farrokh yang wafat pada tahun 207 Hijriah, menurut beliau asal kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'in, yang merupakan bentuk jama dari kata qorinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh Az-Zujaj yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad SAW. Terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun, akan tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah kita melihat kepada 3 ulama. Yang pertama Muhammad Qudar Beg di dalam kitabnya Tarikh Tashrih, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.
Adapun menurut Subhi Sholih, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan berbagi pada pembacanya. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan, lihat, jadi di sini kita akan memahami 3 pengertian istilah Al-Quran menurut Muhammad Hudoribe, Subhi Saleh, dan Muhammad Abduh ya. Nanti kalian perhatikan dari ketiga pengertian ini, gitu ya. Lalu nanti kamu simpulkan menurut pengertian pemahaman kalian sendiri. Sudah siap? Baik, kira-kira sampai di situ cukup dulu? Cukup aja dulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Nanti kelompok itu kamu memperhatikan video yang tadi kalian perhatikan, lalu kamu menyimpulkan dari pengertian Al-Quran menurut para ulama. Setelah itu kalian menganalisis dan membuat pertanyaan. Kamu bikin pertanyaannya ya, bikin pertanyaan apa yang menurut kalian perlu dipertanyakan atau perlu diperjelas lagi. Baik, di kelas ini ada berapa jumlahnya? 25 ya. Kita bikin menjadi 4 kelompok. Nah, kita bikin menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Untuk mempermudah dari kelompok ini, nanti dari hitungan 1, 2, 3, 4 yang sama-sama hitungannya nanti menjadi 1 kelompok berarti ya. Bapak akan hitung dari depan ke belakang berputar. Nanti yang sama hitungannya berarti itu kelompok itu. Jadi kalian berhitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau udah 5, satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Udah 5, satu lagi. Siap? Oke, mulai dari kamu. Terus. 2, 3, 4, 2, 1, 2. Baik, yang bagian 1 menjadi kelompok 1. Ayo, coba kalian berdiri dulu semuanya. Ya, jadi yang nanti kelompok 1 menjadi kelompok 1. Silakan ke sini yang bagian 1, ke sini dulu depan. Yang 1, kamu sini ke depan. Depan. 1 aja semua. Yang 1 tadi semua. Yang 1. Sini. Sini kamu sini. Nah, sini. Ini 1 berarti kelompok 1. Yang 2 kamu ya. Nah, sekarang yang kelompok 1 di sini ya. Silakan kamu di sini. Kamu di sini. Kamu duduk di sini. Kursi di bawah sini. Set. Yang 1. Yang 1 sini. Enggak usah di bawah, di sini aja. Sini dulu. Yang 1 terus yang 2 berarti kelompok 2 bikin 1 kelompok yang 2. 3 mana 3? Ayo, berarti 3 di kelompok 3. Dalam yang kelompok yang nomor 4 berarti kelompok 4, yang nomor 5 berarti kelompok 5. Dalam hitungan 5 kalian sudah terbentuk kelompok di tempat yang tepat. Oke. 1. Mana yang 3? Ayo, silakan. 3 sini. Ya. Oke, bebas pokoknya setiap kelompok harus punya tempat masing-masing yang rapi. Ayo 2.
sekarang sudah terbentuk 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 mana? 2. Kamu kasih tahu kelompok 2 berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? 4. Kelompok 5. Oh, jadi pas ya di kelompok 5 5. Bisa kayak gitu ya. Tapi ini kelompok 1. Baik, seperti yang sudah sampaikan tadi, kalian dilanjutkan menyimaknya dan kalian menganalisis dari materi pelajaran ini setiap kelompok ya. Jadi tugasnya nanti setiap kelompok membuat pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran ini. Baik, silakan perhatikan lagi. Tulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam hati. Sambil kalian menyimak dan kalian menyimpulkan setiap kelompok ya. Dari ketiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur Kita kelompok berapa? itu terdiri dari beberapa Kelompok 4. unsur. Oke, Yang tapi pertama, perhatikan dan kamu bikin merupakan firman Allah catatan. atau kalamullah, bukan atau bukan ucapan Nabi Muhammad. Mana catatannya? Kemudian Al-Quran itu terdiri Kamu dari catat dan bikin. Jadi kalian berdiskusi ya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Berdiskusi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir penutup para Jadi nabi. tugasnya kalian berdiskusi, membuat pertanyaan, lalu menyimpulkan dari materi yang dipelajari hari ini tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, kalian simpulkan, bikin pertanyaan yang nanti kamu presentasikan satu-satu setiap kelompok. Siap ya? Bisa? Siap bisa? Bisa siap? Pokoknya nggak ada kata nggak bisa. Pasti bisa. Ayo. Nanti kalian setiap kelompok membuat sebuah kesimpulan ya dari hasil analisa materi pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi kalian setiap kelompoknya bikin kesimpulan. Nanti yang pokoknya yang paling bagus, yang paling rapi kesimpulannya nanti Bapak kasih hadiah ya. Oke? Kasih hadiah. Nanti dikasih Al-Quran terbaru biar dibaca sama kalian. Nah, ini hadiahnya sudah ada di sini. Jadi nanti yang terbagus, yang punya hasil kesimpulan yang terbagus, nanti Bapak kasih hadiah. Ini kelompoknya 2 orang. Wah, coba berdiskusi. Nah, gitu. Jadi kalian kalau interaksi. Ini kelompok 3 ya, 3, 4. Ngalamun kene serap kumaha? Kan dia kamu. Nih, teman kamu. Mana alat tulisnya? Ketinggalan. Ya, gak apa-apa, minta bantuan di sini ya. Ada berapa menit? 24. Silakan kalian simpulkan dari materi pelajaran tadi. Bikin kesimpulan ya. Eli gimana?
Sudah? Mau dikasih waktu panjang lagi? Mau jadi setengah jam? Ini kelompok berapa ini? Sudah, baik. Sekarang dari 5 kelompok ini, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Belum. Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Kelompok 3? Nah, kelompok 3 siap nggak? Oh, siap. Siapa ini namanya? Eli ya. Eli ini jadi kedua di sini. Nah, ini udah sepakat ini. Udah sepakat. Baik, coba kamu simpulkan, kamu presentasikan hasil kesimpulannya gimana? Silakan Eli. Ya, kamu pesan aja langsung. Bilang kamu kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan sesuatu. Suatu apa? Ya, oke. Terus dilanjutkan. Para ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan Arab adalah Al-Quran adalah bentuk kata benda inti masdar dari kata kerja qura yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai rencana atau sesuatu yang dibaca. Adapun perkembangan perubahan kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah surat Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari lafaz Quran, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan kepada kenyataan bahwa surat-surat atau ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Dari kata huruf yang berdiri petunjuk atau indikator, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dan yang satu lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa untuk kelompok 3. Siapa lagi yang akan mempresentasikan? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok mana lagi? Kelompok 1 siap? Vina siap? Vina siap? Oke. Sekarang kelompok 1 ya akan menjelaskan, mana catatannya mana? Oh itu. Baik, silakan dipersiapkan. Yang lainnya boleh sambil memperhatikan dan nanti menyimpulkan serta membuat pertanyaan ya untuk penjelasan dari kelompok yang lain. Siap? Jadi nanti kamu bisa bertanya kepada kelompok 3 nanti yang sudah menjelaskan, lalu bertanya ke kelompok 1. Kelompok yang lainnya bisa saling bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alaihi wasallam kita darubi wa tadakuril maqulu kata ini mabdu bi suratil fatihati wal mahlumu bi suratil nasi. Artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam musnad yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Gimana? Masih mau dilanjutkan atau baru segitu? Ya baik, silakan ditutup. Gimana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Berarti yang masih tersisa kelompok berapa? Kelompok 4, 2, dan 5. Nah, karena ini telat, maka kelompok yang tersisa kamu bikin pertanyaan terhadap apa yang dipresentasikan oleh teman kamu dari kelompok yang lain. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kamu bikin pertanyaan ya. Silakan mau bikin pertanyaannya buat kelompoknya Pina atau buat kelompoknya Eli juga boleh. Kamu bikin pertanyaan ya. Jadi setiap kelompok yang belum mempresentasikan kamu bikin pertanyaan. Kelompok ini ya, siap kan? Kamu bikin pertanyaan dulu. Coba disusun dulu pertanyaannya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Bikin pertanyaan. Kamu bikin pertanyaan untuk kelompok yang tadi mempresentasikan. Siap? Nah, oke. Kalau sudah siap, nanti mau dari kelompok mana? Dari kelompok mana dulu yang mau bertanya? Ini sudah siap? Belum. Kelompok ini sudah siap untuk bertanya? Oke, siap? Silakan dari kelompok ini. Atau kelompoknya Rian dulu. Silakan kamu bertanya kepada kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Boleh di situ aja. Buat kelompok 1, tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Pertanyaannya adalah ada berapa surat dalam Al-Quran? Silakan dijawab. Ada berapa? Ayo. Silakan Pina dijawab. Kelompoknya Pina atau perwakilan. Ada berapa katanya? Pertanyaan cuma itu doang. Silakan kelompoknya Pina menjawab. Ya, silakan. Jadi jawab. Gimana katanya? Benar nggak dalam Al-Quran itu ada 114 surat? Benar. Oke, baik. Berarti ini harus ditingkatkan lagi baca Al-Qurannya ya. Jadi 4 surat Al-Quran. Itu pertanyaannya, mau ada tambahan pertanyaan? Tidak ada. Baik, silakan yang mau bertanya kepada kelompoknya Eli. Silakan, kelompok kamu. Kamu kelompok berapa? 5. Silakan. Mau nanyanya ke kelompok Pina atau ke kelompok Eli? Bagusnya dari apa yang tadi disampaikan ya. Ini tadi agak jauh dari yang disampaikan. Gak apa-apa kalau bisa menjawab. Puas kira-kira dengan jawaban Pina? Puas. Emang benar 114 atau 115? Pada baru? Baik, silakan. Ini kelompok ini. Silakan bertanya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan.
Ayo. Tur, ayo. Itu sudah siap? Sudah. Nah, silakan. Bilang mau nanyanya kelompok mana dulu? Ayo. Ayo cepat. Kalau nggak ditanya enak. Kalau nggak bertanya berarti kamu mau presentasikan. Mau bertanya atau mau presentasikan? Tanya. Ya udah silakan jawab. Tanya. Kamu ya tanya. Kamu kelompok kamu. Sudah bikin pertanyaannya? Ayo tuh ditanyain. Saya akan bertanya kepada kelompok Eri. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh pertanyaannya yang agak sudah itu pertanyaannya? Apa? Ayo, yang lain boleh. Yang kelompok kamu. Saya akan bertanya untuk kelompok 1. Boleh. Apa pengertian dari surah Al-Fatihah? Ada yang tahu? Ayo, kelompok 1 boleh dijawab pengertian dari surah Al-Fatihah katanya. Pengertian dari surah Al-Fatihah. Jawab. Surah pembuka. Apa jawabannya? surah pembuka. Oh, jadi Al-Fatihah adalah surah pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Itu katanya. Mana kelompok mana yang belum bertanya? Udah semua? Berarti tadi 2 kelompok yang mempresentasikan dan 3 kelompok yang bertanya. Baik. Sudah? Kalau sudah berarti catatannya disimpan ya, dicatat ulang. Nanti setiap pertanyaannya kamu analisis kembali. Baik, sambil kamu bikin lagi kesimpulan, coba perhatikan ke sini. Jadi kesimpulannya bahwa pengertian Al-Quran itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok mana? Yang pengertian Al-Quran? Kelompok 3. Jadi apa tadi kata kelompok 3? Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berturut. Jadi tidak langsung, jadi bertahap melalui beberapa fase atau beberapa proses. Yang ketika kita membaca Al-Quran menjadi ibadah. Suka membaca Al-Quran? Suka membaca Al-Quran. Setiap hari berapa juz yang dibaca oleh kita? Kelompok ini, Eli berapa juz setiap hari? Setengah juz. Kelompok ini berapa? Setengah juz. Ada yang 1 juz? 2 juz? Luar biasa. Tepuk tangan yang baca Al-Quran yang paling banyak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang disajikan hari ini ya sudah mulai ada remeng-remeng pengertian Al-Quran. Ya, jadi nanti kesimpulannya dicatat ulang oleh kalian, ya, dicatat ulang, lalu nanti didiskusikan lagi dengan teman yang paling terdekat dengan kalian. Siap? Siap.
Silakan perhatikan ke sini dan kembali ke posisi duduk masing-masing dengan tertib. Dalam hitungan 5. 5. Sudah di posisi masing-masing lagi? Baik. Gimana? Menyenangkan? Sulit? Sulit materinya atau mudah? Sudah dicatat ya semuanya ya? Sudah dapat menyimpulkan? Buat pertanyaan? Baik. Untuk pertemuan hari ini, sepertinya karena waktu sudah mencukupkan, kita simpan saja dulu sampai di situ. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas nama-nama Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya lebih giat lagi mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama kita renungi bersama bahwa kita sebagai umat Islam yang tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, senantiasa kita mencintai Al-Quran dengan dibuktikan setiap hari membaca Al-Quran. Gerakan membaca Al-Quran minimal 1 halaman setiap awal belajar. Siap? Siap. Jadi mulai sekarang ke depan setiap awal belajar minimal 1 halaman Al-Quran dibaca oleh kita. Untuk gerakan 1 halaman setiap awal belajar. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit untuk dijadikan bahan video pembelajaran oleh Bapak ya. Jadi nggak usah harus dibalik-balik lagi walaupun mekanismenya agak terlalu kaku nggak apa-apa lah. Tapi dalam realisasi belajar setiap hari kalian minimal ada rekayasa belajar seperti itu ya. Udah.